Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsani Syukri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran behavioristik. Untuk suaranya maaf ya, agak bindeng anjir. Oke, mulai saja. Apa itu pembelajaran behavioristik? Pembelajaran behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari injeksi antara individu dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa belajar terjadi terlalu stimulus, rangsangan, dan respons tanggapan. Jadi belajarnya kayak tentang menekankan rangsangan dan tanggapan kita gitu loh tentang belajar tersebut, serta dipengaruhi oleh penguatan, reinforcement, dan hukuman atau punishment. Menurut beberapa ahli, pandangan tentang pembelajaran behavioristik itu ada banyak ya. Dan sini saya cuma membawakan 3 ahli yang punya teori tentang pembelajaran behavioristik. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Teori behavioristik menurut Ivan Pavlov adalah salah satu fondasi penting dalam psikologi behaviorisme. Ivan Pavlov juga dikenal sebagai pengondisian klasik atau classical conditioning. Pavlov adalah seorang fisiologi Rusia yang memenangkan hadiah Nobel untuk penelitiannya tentang pencernaan. Tetapi kontribusinya yang paling terkenal adalah dalam memahami bagaimana perilaku dapat menunduk melalui asosiasi antara rangsangan atau stimulus dan respon. Konsep dasar pengondisian klasik Pavlov yaitu stimulus tidak berkondisi atau unconditioned stimulus atau UCS. Rangsangan alami yang secara otomatis memicu respon tanpa perlu pembelajaran. Contoh, makanan atau UCS yang secara alami menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Terus kemudian ada respon tidak berkondisi atau unconditioned response, reaksi alami terhadap UCS. Contoh, air liur anjing saat melihat makanan. Kemudian stimulus netral stimulus, rangsangan yang awalnya tidak memicu respon terkait. Contoh, suara bel sebelum pelatihan. Kemudian stimulus berkondisi atau conditioned stimulus netral yang setelah dipasangkan berulang kali dengan UCS akhirnya memicu respon. Contohnya adalah bel yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur setelah pelatihan. Respon berkondisi atau conditioned respon yang dipelajari terhadap UCS. Contohnya air liur anjing saat mendengar bel meskipun tidak ada. Jadi Ivan Pavlov tuh menjelaskan pembelajaran behavioristik tuh kayak anjing yang sedang dilatih loh. Kalau misal anjing sedang dilatih kan, kalau ingin dapat makanan kan harus bisa ini dulu, bisa apa dulu gitu. Nah, pembelajaran behavioristik menurut Ivan Pavlov tuh kayak gitu. Jadi misal ada guru yang ingin muridnya agar menjawab benar, nanti kalau benar dikasih hadiah gitulah. Terus lanjut, John B. Watson lahir 1878 sampai 1958, adalah salah satu tokoh utama dalam aliran behaviorisme yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme karena karyanya yang revolusioner dalam psikologi. Watson mengembangkan teori pembelajaran behavioristik berdasarkan eksperimen Ivan Pavlov tentang pengondisian klasik, tetap menerapkannya secara lebih luas pada perilaku manusia. Kemudian ada beberapa prinsip dasar teori dari Watson. Yang pertama adalah behaviorisme radikal, yaitu Watson menolak studi tentang kesadaran, pikiran atau emosi, unsur mentalistik. Kemudian fokusnya hanya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua adalah stimulus response atau SR psychology. Semua perilaku manusia adalah hasil dari pengondisian lingkungan. Terus manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dasar, misalnya menangis, menggenggam, dan lain sebagainya lah. Tetapi sebagian besar perilaku
dipelajari melalui asosiasi stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga, melalui pengkondisian klasik seperti Pavlov. Watson memperluas ide Pavlov ke manusia, menunjukkan bahwa emosi seperti takut bisa dikondisikan. Terus aplikasi teori Watson dalam pendidikan. Yang pertama adalah pembentukan kebiasaan. Guru dapat menggunakan penguatan reward dan hukuman atau punishment untuk membentuk perilaku siswa. Jadi misal kalau siswa jawab salah, bisa dikasih punishment atau hukuman, ya meskipun nggak hukuman fisik juga, tapi ya gitu, dikasih hukuman itulah. Terus contoh dari pujian saat siswa mengerjakan tepat waktu. Yang kedua, lingkungan pembelajaran yang terkontrol. Sistem pembelajaran harus sistematis dan berulang untuk membentuk respon yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, penanganan perilaku masalah. Perilaku negatif bisa diubah dengan mengganti asosiasi stimulus respon. Contohnya, jika siswa takut matematika, guru bisa mengaitkannya dengan pengalaman positif, seperti bisa ngasih hadiah ketika jawab soal dengan benar dan lain-lain sebagainya lah, biar siswa tuh gak takut. Kemudian behavioristik menurut Edward L. Thorndike. Edward L. Thorndike lahir 1874 sampai 1949. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang menjadi pelopor dalam psikologi pendidikan dan behaviorisme. Karyanya tentang hukum belajar, learning laws, dan eksperimen dengan hewan, terutama kucing, membentuk dasar teori pengkondisian instrumental, operant conditioning sebelum B.F. Skinner. Konsep dasar teori Thorndike yaitu ada beberapa. Yang pertama, belajar melalui trial dan error atau coba-coba. Thorndike percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui percobaan berulang dan penguatan, reward or hukuman. Contoh, kucing dalam puzzle box mencoba berbagai cara untuk keluar hingga menemukan solusi. Jadi tuh menurut Thorndike tuh pembelajaran tuh gak harus misal guru nunjuk seorang terus harus langsung benar dalam langsung jawab soal, gak harus gitu. Jadi harus bertahap gitulah gampangannya. Intinya belajar dan coba hal baru. Terus yang kedua, hukum efek atau law effect. Prinsip terpenting dalam teorinya, respon yang diikuti konsekuensi memuaskan akan diperkuat, sedangkan respon yang diikuti ketidakpuasan akan dilemahkan. Artinya, jika suatu tidak akan menghasilkan hadiah atau reward, kemungkinan diulang. Jika menghasilkan hukuman, kemungkinan nggak diulang. Contoh, siswa yang mendapatkan pujian setelah menjawab benar akan lebih sering berpartisipasi. Terus hukum latihan atau law of exercise. Semakin sering suatu respon dilatih atau diulang, semakin kuat koneksinya. Terbagi menjadi hukum penggunaan atau law of use. Latihan memperkuat hubungan stimulus atau respon. Hukum ketidakgunaan, law of tissue. Jika tidak dilatih, hubungan melemah. Siswa yang sering berlatih matematika akan lebih cepat menyelesaikan soal dibandingkan siswa yang jarang berlatih. Ya normal sih kayak gitu, kayak kalau misal emang kalau pengen pintar dalam suatu bidang ya belajar bidang tersebut gitu, jangan malas-malasan. Terus hukum kesiapan atau law of readiness. Belajar yang efektif jika individu fisik dan psikologi siap. Contoh, anak usia 5 tahun belum siap belajar aljabar tapi cocok untuk berhitung dasar. Jadi kayak meskipun misal kalau kita belum bisa suatu hal, tetapi kita memulai dulu dari hal-hal kecil yang bakal berkaitan dengan hal yang kita belum bisa gitu loh. Jadi mulai dulu dari hal kecil gitulah. Oke. Penerapan pembelajaran behavioristik di sekolah. Yang pertama, penggunaan reward dan punishment. Reward atau penguatan positif atau hadiah lah gampangannya. Memberi pujian, nilai bagus atau hadiah, stiker or permen. Ketika siswa menyelesaikan tugas tepat waktu, berpartisipasi aktif di kelas, menunjukkan perilaku baik, misalnya membantu teman. Contoh, sistem point of reward, di mana siswa mengumpulkan poin yang untuk ditukar dengan hak istimewa, misalnya jadi leader kelas. Kemudian punishment, memberi konsekuensi untuk mengurangi perilaku negatif seperti
teguran lisan untuk siswa yang ribut, tambahan tugas jika tidak mengerjakan PR, kehilangan hak istimewa, misalnya tidak boleh istirahat. Catatan, hukuman harus edukatif, bukan fisik atau emosional, betul. Jadi kayak kalau misal ada siswa yang salah, ya jangan dikasih hukuman yang fisik gitu loh. Hukumannya harus hukuman yang bakal jadiin mereka belajar dan bisa berubah lah, jangan fisik man. Kemudian belajar yang terstruktur dan drill, latihan berulang. Guru memberikan latihan soal matematika, hafalan vocabulary atau menulis kalimat berulang-ulang untuk memperkuat memori. Contoh, siswa menghafal tabel perkalian melalui nyanyian atau kartu flash. Kemudian tugas bertahap atau shaping, memberi materi kompleks menjadi langkah kecil, lalu memberi reward tiap tahap. Contoh, siswa belajar menulis huruf, reward jika huruf rapi, lanjut ke menulis kata, lalu kalimat. Jadi kalau misal siswa, ya contoh kecil aja sini, siswa berhasil menulis suatu kalimat dengan benar, kasih reward, kasih hadiah gitu lah. Kondisi klasik untuk membiasakan rutinitas, stimulus atau respon otomatis. Bel sekolah, siswa berbaris. Kondisi refleks setelah dibiasakan, guru membuka buku, siswa menyiapkan buku, asosiasi stimulus, respons. Contoh, jika guru bertepuk tangan 3 kali, siswa diam karena terbiasa dihargai saat merespon. Gitu. Kemudian kekurangan dan kelebihan pembelajaran behavioristik. Kelebihannya ya, yang pertama adalah fokus terukur dan objektif. Keunggulan utama, menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara konkret. Contohnya, peningkatan kecepatan menyelesaikan soal matematika setelah drill harian. Kemudian yang kedua, efektif untuk keterampilan dasar. Keunggulan utama, sangat baik untuk mengajarkan keterampilan rutin dan hafalan. Contoh, hafalan perkalian, ejaan bahasa asing, atau prosedur laboratorium. Manajemen kelas yang terstruktur. Keunggulan utama, menciptakan lingkungan belajar disiplin melalui rutinitas. Sistem token ekonomi untuk mengelola perilaku siswa SD. Respon cepat terhadap perilaku. Keunggulan utama, feedback instan, reward or punishment, mempercepat pembelajaran. Contoh, poin tambahan langsung saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian aplikasi luas untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Keunggulan utamanya adalah teknik seperti shaping dan chaining efektif untuk autisme, ADHD. Contoh, menggunakan visual schedule untuk anak autis. Dukungan teknologi pendidikan. Keunggulan utama, kompatibel dengan platform digital berbasis reward. Gamifikasi. Contoh aplikasi Duolingo yang memberi XP untuk latihan bahasa. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu penggabatan kreativitas, masalah kritis, fokus pada jawaban yang benar, mematikan pemikiran divergent. Contoh, siswa hanya mengejar cara guru mengajarkan, bukan eksplorasi solusi alternatif. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan eksternal, masalah kritis. Motivasi belajar tergantung pada reward eksternal. Risikonya, siswa berhenti berusaha bila tidak ada dia. Kemudian mengabaikan proses mental. Masalah kritis, tidak mempertimbangkan faktor kognitif emosional. Contoh, siswa bisa menghafal rumus tanpa memahami konsep. Dan generalisasi terbatas. Masalah kritisnya yaitu perilaku yang dipelajari seringkali kontekstual. Siswa disiplin sekolah tapi tidak di rumah. Potensi penyalahgunaan hukuman. Risiko etis, hukuman fisik atau emosional dapat merusak hubungan guru antar siswa. Studi menunjukkan hukuman korporal menunjukkan agresivitas anak. Tidak relevan untuk pembelajaran kompleks. Keterbatasan, kurang efektif telah untuk keterampilan tingkat tinggi. Contoh, sulitan mengajarkan critical thinking atau pemecahan masalah yang kreatif. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya presentasikan tadi, itu pembelajaran behavioristik itu berfokus pada pembentukan perilaku melalui stimulus respons, penguatan, reward, dan hukuman punishment. Teori ini yang dikembangkan oleh Pavlov, Watson, dan Thorndike efektif untuk keterampilan dasar, disiplin, dan modifikasi perilaku, terutama dalam konteks terstruktur seperti sekolah,
Kelebihannya mencakup hasil terukur, manajemen kelas efektif, dan aplikasi luas untuk siswa berkebutuhan khusus. Namun, behavioristik dianggap mekanistik atau mengabaikan kreativitas, motivasi intrinsik, dan proses kognitif. Dalam pendidikan modern, pendekatan ini terlalu diintegrasi dengan metode humanis dan konstruktivis untuk menyeimbangkan pembentukan perilaku dengan pengembangan pemikiran kritis. Tetapi behavioristik tetap relevan sebagai alat spesifik dan tidak cukup sebagai satu-satunya pendekatan pembelajaran juga sih, tapi ya gitu. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada yang salah kata, mohon maaf. Oke, thank you.